Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita senantiasa bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Umur yang masih disisakan oleh Allah buat kita, kesehatan yang dilimpahkan kepada kita, dengan itu kita bisa hadir meninggalkan tempat kegiatan, aktivitas, tempat tinggal kita masing-masing, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan sampai di rumah Allah yang berbahagia ini, dalam rangka merealisasikan sebuah kesadaran kita akan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sebagai simbol rasa kita bersyukur atas segala limpahan karunia-Nya itu. Karena di balik itu kita berharap janji Allah yang sangat pasti. Jika kita di mata Allah adalah orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat-Nya, niscaya Allah akan menambahnya. Tetapi Allah juga memperingatkan dengan tegas, jika di mata Allah kita adalah orang-orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat-Nya, alias kufur atas nikmat dan karunia-Nya, Allah mengingatkan, inna adzabi la syadid. Makanya lengkapnya Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Jika kamu pandai mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan menambahnya. Sebaliknya, jika kamu kufur terhadap nikmat Allah, ingat kata Allah, siksa, azab dan konsekuensinya sangat berat. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, salawat beriring salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan Jumat yang terbatas ini, kita akan coba sekilas menjelaskan upaya-upaya untuk menjadi Muslim sejati.
Kenapa tema ini kita angkatkan? Karena kita kadang-kadang ketika melihat kiri kanan, belakang dan depan kita, melihat ke atas kepemimpinan-pemimpin kita, sepertinya sebagian orang kehilangan arah dan bertanya-tanya mana, di mana, dan siapa yang patut dipedomani dan dicontoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebetulnya pertanyaan ini sangat mudah kalau kita kembali kepada ajaran agama kita, Islam. Karena Allah sudah meyakinkan kita dengan firman-Nya di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak usah kamu pusing-pusing, tidak perlu susah-susah mencari contoh dan teladan kehidupan, karena Allah sudah menampilkan seorang figur yang diangkat, yang Allah pilih dari manusia biasa, tidak dari langit diturunkan, tapi di samping kehidupan manusia yang lazim dan normal. Itulah Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bekerja, beliau beraktivitas, beliau beristri, beliau punya anak-anak, punya cucu, beliau bertetangga, beliau bekerja, beliau memimpin, beliau menjadi kepala negara di masa kehidupan umat Islam, masa awal periodenya, yaitu periode Makkah dan Madinah. Beliau juga makan, beliau juga minum, beliau merasakan lapar seperti kita merasakan lapar. Dalam segala hal kehidupan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah perilaku beliau yang layak dan pasti dapat dicontoh. Justru itu tidak perlu kita susah, tidak perlu bertanya-tanya lagi, kecuali pedomanilah kehidupan dan sunnah sirah nabawiyah yang ada tertulis, yang gampang kita temukan, apalagi melalui media-media yang ada berkembang pada saat ini. Dengan kemajuan teknologi, kita bisa belajar kapan saja waktunya, di mana saja tempatnya. 24 jam kita bisa belajar, dimanapun kita mau, kapanpun kita ingin, asal ada kemauan untuk belajar dan belajar. Sidang jemaah yang berbahagia, pada kesempatan ini beberapa hal yang perlu kita camkan. Bagaimana mewujudkan seorang pribadi, seorang individu sebagai muslim yang sejati. Diawali dari firman Allah yang khatib bacakan tadi. Di surat Asy-Syamsi, Allah berfirman, demi jiwa dengan segala penyempurnaannya, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam jiwa itu Allah titipkan, Allah ilhamkan dua potensi, dua jalan, yaitu jalan fujur dan jalan takwa. Peluang untuk berbuat kejahatan sekaligus peluang untuk berbuat kebaikan. Keinginan-keinginan untuk melakukan penyimpangan dan pelanggaran ada dalam jiwa kita masing-masing. Tetapi sejalan dengan itu, Allah juga menyediakan potensi
keinginan, kemauan, kemampuan, dan pemikiran yang membawa kepada ketakwaan, kebaikan, kebahagiaan, kenyamanan, ketenangan, dan seterusnya dan seterusnya. Tinggal pilih, kita yang menentukan. Jangan dikatakan kalau kita melakukan kejahatan berarti itu adalah perbuatan Allah untuk melakukan kejahatan itu yang dititipkan kepada kita. Bukan. Tetapi potensi untuk berbuat jahat memang ada dalam jiwa kita, diciptakan oleh Allah. Tinggal kita yang mengembangkannya. Mau mengembangkan, mau melalui, mau menggunakan jalan untuk membawa kepada kejahatan, fujur, atau kita mau menempuh jalan yang membawa dan mengantarkan kita kepada ketakwaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah juga menegaskan di ayat lain, fahadainahun najdain. Allah memberikan hidayah itu, petunjuk itu, jalan itu, dua jalan yang bersimpang. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Tapi Allah di banyak ayat dan hadis-hadis Rasulullah menjelaskan, jika kamu mau menempuh jalan yang kanan dengan cara yang begini dan begitu, muaranya adalah kebaikan, muaranya adalah keberuntungan, muaranya adalah kemenangan. Kebahagiaan dunia, hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Seandainya kamu menempuh jalan yang kiri dengan seluk-beluknya, liku-likunya, sulit-sulitnya, kamu tempuh dengan segala pengorbanan, maka jalan itu akan mengantarkanmu kepada kehidupan yang susah, yang sengsara, bukan hanya di dunia, malah sampai ke akhirat nanti. Itulah firman Allah yang tegas di dalam Al-Quran. Tinggal pilih oleh kita. Qad aflaha man zakkaha. Kata Allah, beruntunglah, akan menang, akan berhasil dengan baik, akan hasanah fid dunya wal akhirah man zakkaha, orang yang mampu membersihkan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha. Upaya-upaya untuk membersihkan jiwa itulah yang mengantarkan seseorang kepada pribadi dan muslim sejati, baik dunia maupun akhirat. Akan tetapi sebaliknya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang-orang yang membiarkan jiwanya kotor, apalagi mengotori jiwanya sendiri. Nah, upaya-upaya yang pertama itulah yang barangkali perlu kita gali, perlu kita pelajari. Melalui apa? Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita renungkan surat Al-Fatihah yang senantiasa kita baca sebagai rukun dalam solat kita. Mulai dari ayat 1, ayat 2 sampai terakhir ayat 7. Jiwa yang bersih, pikiran yang lurus dan tenang, perasaan yang jujur dan objektif, berfikir yang lurus dengan akal sehat, akan mengantarkan seseorang ke sebuah titik kesadaran, akan muncul dan terucap di lidahnya, terfikir di dalam benaknya, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Ada satu zat yang maha esa, yang maha kuasa, yang maha berkehendak, yang apabila ia berbuat dan berkehendak tak satu pun bisa mencegahnya. Apabila yang zat yang esa dan kuasa itu mencegah sesuatu, tidak ada yang bisa melaksanakannya. Allahumma, dalam zikir kita, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah. La mani'a,
lima a'taita, kalau engkau mau memberi, wala mu'tiya lima mana'ta, tak ada pula orang yang bisa memberi kalau engkau tidak mau memberinya. Keyakinan-keyakinan seperti itu akan muncul dari jiwa yang disebut tadi zakah, yang selalu dibersihkan dan disucikan. Apabila itu dilanjutkan ayat dan kesadaran kita tahu kita makna dan kandungannya, alhamdulillahirabbil alamin, yang berhak dipuji itu hanya Allah yang Maha Esa, yaitu Tuhan pemilik sekalian alam, pengasih dan penyayang. Pengasihnya tidak dipilih, mau beriman mau tidak beriman, mau kafir mau musyrik, nikmat Allah diberikan juga kepadanya. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat kaya dan lain sebagainya. Untuk hidup di dunia ini tidak ditegah oleh Allah. Bukan hanya hak orang-orang yang beriman semata, yang berislam saja, tetapi yang non-muslim, yang kufur sekalipun tetap dapat limpahan nikmat dan karunia dari Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yaumiddin. Allah kita yakini penguasa bukan hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat. Lanjutannya akan muncul satu kesadaran penuh dari jiwa yang bersih tadi, jiwa yang dibersihkan tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Timbul sebuah kesadaran ketauhidan yang penuh tanpa pamrih, tanpa ada sisa, bahwa hanya Allah yang berhak kita sembah dan hanya kepada Allah kita meminta segala bentuk pertolongan. Allahus Samad, Allah semata-mata adalah tempat meminta bagi kita. Apabila kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, akan semakin yakin dalam hati kita, pikiran kita semakin bulat dan fokus, konsentrasi. Ihdinas siratal mustaqim. Jika begitu, jalan petunjuk apapun bentuk arahan datang hanya semata-mata dari Allah. Itulah yang selalu kita mohon. Kita bermunajat dalam solat kita, wajib dan tidak boleh dikurangi. 17 kali kita mengucapkan itu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah. Apa yang kita mohon? Siratal mustaqim. Jalan engkau yang lurus. Jalan mana? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apabila ini kita camkan di dalam setiap rakaat salat kita, berulang kali dan berulang kali, bacaan yang sama, tidak berbeda setiap rakaat salat kita, tidak boleh kita robah, tidak boleh kita tambah, apalagi kita kurangi. Tinggal lagi yang dituntut dari kita adalah memahami isi dan kandungan dari setiap bacaan yang kita baca di dalam solat kita. Apabila jiwa-jiwa yang bersih bisa memahami isi kandungan ayat surah Al-Fatihah tersebut, langkah kedua adalah Allah mengajak kita untuk selalu memelihara, menjaga ibadah-ibadah kita kepadanya secara vertikal, yang mahdhah, yang khusus, yang wajib. Di samping itu kita bisa menambah dan mengembangkan ibadah-ibadah kita yang sunat di sisinya. Salat wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji wajib bagi yang mampu. Adapun yang sunat boleh kita tambah di sana sini dari segi jumlahnya. Kalau yang wajib yang kita boleh tambah adalah kualitas dan nilainya, sedangkan yang sunat kita bisa menambah dalam bentuk kuantitas dan kualitasnya. Ada baca Quran, ada salat yang sunat, ada puasa yang sunat, ada sedekah, ada ibadah-ibadah, aktivitas apapun yang kita lakukan. Apabila kita awali dengan bismillah atas nama Allah, amal dan aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan
ketentuan Allah dan Rasulnya, ujungnya kita mengharap ibtigha'a mardatillah, semata-mata mengharap keridhaan Allah, maka itu pun semua dinilai ibadah di sisinya. Jadi ibadah itu ada yang dalam makna wajib dan sempit, ada makna yang luas seluas-luasnya. Semua aktivitas perbuatan kita bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'bud rabbaka hatta ta'tiyakal yaqin. Melalui ibadahlah saranahnya. Apabila ibadah-ibadah wajib dan sunat terpelihara dengan baik, akan mengantarkan kita kepada keteguhan, keyakinan, ketauhidan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga dan terakhir, kita sebagai mukmin dan muslim dipanggil oleh Allah untuk bisa bersosialisasi dengan lingkungan kehidupan kita. Kita tidak boleh hidup individualis, menyendiri. Kita tidak bisa terlepas dari orang lain dan lingkungan kita. Justru itu wajib hukumnya. Kita jaga hubungan kita sesama manusia, hubungan kita dengan alam sekitar kita. Karena kita hidup dengan manusia yang lainnya dan kita hidup di alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Kelestarian alam, kelestarian hubungan baik sesama dengan lingkungan kita, bahagian dari bentuk kewajiban kita untuk menata kehidupan pribadi yang muslim dan sejati itu. Wa babtaghi fima atakallahu daral akhirah. Kamu cari, upayakan persiapan-persiapan bekal hidupmu untuk akhirat nanti, fima atakallah, melalui segala bentuk nikmat dan karunia yang dilimpahkan oleh Allah di dunia ini. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan sejalan dengan itu jangan kamu abaikan dan jangan lupakan kepentingan dan kehidupanmu, kebutuhanmu hidup di dunia ini. Dan jangan sekali-kali wala tabghil fasada fil ard, jangan berbuat kerusakan, jangan berbuat kebinasaan. Karena orang muslim itu kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Orang muslim itu adalah di mana dan kapan saja ia berada, orang muslim lainnya, orang lainnya tak terganggu olehnya. Orang akan aman dan nyaman, orang akan tenang dengan keberadaan di sampingnya. Baik akibat dari perbuatannya maupun akibat dari lidahnya atau ucapan dan bahasanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.